Bos, kali ini kita akan lihat salah satu bisnis oleh-oleh yang memanfaatkan buah carica yang ada di kawasan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Sepertinya Abi yang seorang model kepo juga nih sama bisnis oleh-oleh satu ini. Halo bos, kami mengolah buah carica yang tadinya tidak mempunyai nilai jual yang bagus menjadi sebuah produk yang luar biasa dan enak. Mau tahu gimana ceritanya? Ikutin kami di Cuan Bos! Buah carica memiliki ciri-ciri dengan ukuran buah lebih kecil dari pepaya. Kulitnya tipis dengan daging buah beraroma khas. Pada tahun 2013, Alfa pun mencoba peruntungan dengan melihat banyaknya potensi buah carica yang banyak terdapat di dataran tinggi Dieng. Nah ini mas, jadi kuning-kuning kayak gini, ini dipanen, tak ambil satu ya mas. Iya. Nah, ini buah carica bisa dimakan tapi dalamnya. Mau nyoba mas Abi? Boleh. Udah pernah belum? Belum. Nah nanti coba rasanya seperti apa. Kebetulan saya juga bawa peso nih. Nah kita coba ya mas Abi, ini tak bukain. Nah ini mas Abi, buah carica di dalam hampir mirip sama pepaya tapi beda. Nanti kalau yang dimakan jangan ininya mas, tapi isinya. Coba mas Abi Boleh cicipin. cobain? Boleh silakan. Yang ini ya? Ini jadi ininya, sarinya ini kita ambil. Gimana rasanya? Asam banget ya mas. Asam. Iya, inilah makanya fungsinya. Tadinya buah carica belum dioptimalkan, tapi kalau diolah nanti jadinya seger banget mas. Nanti mas Abi harus nyoba yang sudah jadi ya. Di wilayah Dieng, petani carica lumayan banyak bos. Namun sayang, distribusi buah segar carica tidak banyak dilirik. Selain rasa buahnya yang cukup asam, produksi olahan dari buah ini juga belum terlalu banyak. Paling hanya diolah menjadi manisan. Nah, melihat hal ini, kemudian Alfa berinisiatif untuk menjadikan olahan produk dari buah carica dengan menjadikan petani carica sebagai mitra. Terus ini buat pasukannya tuh aman nggak ya mas Alfa? Nih, jadi kami punya petani itu banyak mas, petani mitra gitu. Salah satunya adalah Mas Niam ini. Beliau selain jadi petani juga beliau langsung nyuplai ke tempat kami gitu. Jadi Mas Niam punya jadwal tiap minggu kirim ke kami dengan jumlah tadi 6-7 kintal gitu. Buah carica yang sudah terkumpul siap untuk diolah nih. Pembuatan sirup carica sendiri dimulai dari mengupas bagian kulit carica sampai benar-benar bersih. Jadi gini Mas Habib, buah yang kita pakai itu kan tadi yang harus matang 70%. Biar apa? Biar kualitas kita tetap terjaga, rasanya juga enak. Jadi nanti kalau dikonsumsi konsumen pun akan stabil rasanya. Itu salah satu komitmen kami adalah menjaga kualitas. Buah carica yang sudah dikupas kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Potongan ini bos yang akan menjadi isian sirup nanti. Cuci buah carica sampai benar-benar bersih. Lanjut, proses perebusan sirup sampai jadi dengan campuran bahan pelengkap. Dalam sekali produksi kami memproduksi sekitar 600-700 kg. Itu kami lakukan dengan cara kerjasama dengan pemasok dan pemasok itu bekerjasama dengan para petani. Setelah itu, masukkan sirup ke dalam cup sesuai dengan takaran. Terakhir, rapikan bagian kemasan sampai benar-benar masuk ke proses pengiriman. Selain sirup, Alfa juga sudah mengembangkan produk buah carica menjadi olahan keripik carica bos. Terkait pemasaran produk sendiri, Alfa sudah bekerja sama dengan ratusan mitra toko oleh-oleh yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Konsep pemasaran yang kami lakukan ada dua. Yang pertama adalah kita berkolaborasi dengan para mitra reseller dan yang kedua adalah kita drop langsung ke toko. Kalau drop langsung ke toko, sebagian besar kita ada di Wonosobo. Di Wonosobo sendiri kami punya 120 toko. Kemudian di beberapa kota di sekitar Wonosobo juga kami ada puluhan toko. Dan kalau untuk luar kota yang agak jauh seperti Jogja, Jakarta, Semarang itu kami bekerjasama dengan para mitra agen. Boleh dong di-spill, omset per bulannya berapa untuk tiap kali produksi?
Untuk rata-rata produksi kami sehari kalau secara omset itu adalah 3-5 juta, tapi juga ketika musim-musim puncak misalnya lebaran, kalau tidak di akhir tahun itu ada kenaikan, walaupun memang beberapa waktu juga kadang ada penurunan. 3-5 juta tiap kali produksi, Bos. Langsung saja kita kalikan ya, Bos. Dari angka paling rendah saja yaitu 3 juta dikali 30 hari. Berarti sebulan bisa mencapai 90 juta rupiah. Soal kualitas produk jangan ditanya ya, selalu dijaga nih, Bos. Kita mengisi dagingnya dengan kuantiti yang banyak. Terus kami juga punya legalitas yang lengkap. Kalau mungkin lainnya baru PRT, kami sudah punya BPOM gitu. Jadi itu membuat akhirnya customer pun trust. Terus berpikir kreatif menjadi modal awal untuk menjadi pengusaha yang sukses, Bos. Intinya harus yakin dengan diri sendiri. Nah, gimana Mas Abi? Tertarik nggak dengan bisnis seperti ini? Oke sih Pak Alfa. Tetap semangat pakai Pak Abi, Mas Abi. Kalau ada peluang, gas aja. Siap. Gitu ya. Terima. Nah Bos, kalau memang kita pengen bisnisnya berhasil, kita harus aware dengan peluang yang ada, kemudian inovasikan peluang itu sehingga berkembang, dan pastinya nanti akan cuan, Bos! Halo, Bos. Bisnis kuliner memang gak ada matinya deh. Dan punya cuan yang menjanjikan pastinya. Ini jelas tidak terlepas dari filosofi kalau semua orang dimanapun dan kapanpun pasti butuh makan kan? Kayak rumah makan khas Sunda yang sudah punya 12 cabang yang tersebar dari Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, hingga Bandung ini. Kali ini sudah ada Ama Al-Munawar yang bakal belajar berbisnis langsung sama ahlinya nih. Gak main-main nih, Bos. Langsung aja kita cemplungin untuk melayani pelanggan tuh. Ayam 1, tahu, tempe. Halo, gimana abangku Halo Pak. ajarnya? Wah ternyata susah-susah gampang ya Pak. Iya. Saya coba. Aduh, ternyata lumayan menantang nih Pak. Memang seperti itu, harus benar-benar telaten, jangan salah. Itulah awal-awal jadi pengusaha seperti itu. Iya Pak, makanya ini saya belajar banget nih di sini. Baik, Oke, nah ini habis saya catat, habis itu saya goreng ke situ ya Pak ya. mangga silakan. Oke, siap. Halo bos, nah kami dari Alam Sunda yang menyajikan masakan-masakan Sunda nih yang sangat luar biasa. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Ingin tahu kisah suksesnya? Tetap di Cuan Bos. Kita kenalan dulu nih, Bos, sama pemiliknya, Pak Fandi. Warung nasi khas Sundanya ini menyajikan aneka pilihan lauk pauk yang bisa dipilih sendiri alias prasmanan. Wah, ada daging ayam kampung, bebek, sate-satean, dan masih banyak lagi. Dan kesemuanya siap untuk disajikan. Mantap kan, Bos? Saya di tahun 96 ya berawal dari kampung pergi ke Jakarta. Ya itu bermacam-macam lah, saya coba usaha dari mulai cuci piring, jualan asongan, kaki 5 gitu. Nah, alhamdulillah di tahun 2003 saya coba untuk jualan makanan kuliner. Jadi kenapa saya buka kuliner? Karena dulu tuh saya mikir di Tanah Abang kalau jualan pakaian itu orang udah banyak banget kan. Nah, yang setiap hari nih kayaknya orang membutuhkan apa gitu. Akhirnya kepikiran saya kuliner gitu. Wih, kalau dengar ceritanya benar-benar asli putra daerah Cianjur yang berhasil membawa masakan rumahan asli Sunda ke seluruh lidah penikmatnya ya. Balik ke Bro Ama nih, Bos. Setelah menerima berbagai pilihan menu pelanggan, selanjutnya kita goreng-goreng dulu nih, Bos. Nah, sebelum digoreng kita campurin dulu, Bos. Itu harus rata ya, Pak ya? Langsung kita goreng. Kita goreng, Bos. Ayo Bro Ama, jaga gorengannya jangan sampai gosong tuh. Menghadirkan masakan Sunda dengan berbagai pilihan menu, jelas cara buat memikat pembeli. Tapi kira-kira gimana harganya nih? Mahal-mahal nggak nih ya, Bos?
Satu porsinya itu makan sama ayam kurang lebihnya ada 27.000. Terus mungkin yang agak sedikit harganya lumayan juga ini seafood. Ini yang paling tertinggi 65.000 aja di Alam Sunda. Insya Allah sih bisa makan lah dari mulai harga 25.000, 45 sama 65.000 gitu. Wih, masih terjangkau dan gak bakal nguras kantong dalam-dalam kok, Bos. Merintis usaha memang penuh dengan perjuangan, Bos. Hasil yang sudah dirasakan oleh Pak Fandi saat ini adalah buah manis dari perjuangannya mengawali berjualan warung nasi dari kaki lima loh. Wih, oh, Kenapa? juga, Pak. Karena cipratan. Iya, ya itulah resikonya. Harus Emang. kita lalui tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Itu tanda-tandanya jadi orang sukses nanti. Wah, Iya, amin. tuh kan beneran kan? Bener, Iya kan? Beneran, nah ini. Nah, gorengannya sudah matang nih, Bos. Hasil gorengan sudah siap disajikan sesuai pesanan. Nah, jangan lupa dikasih kremes, Bos. Wah, segini cukup ya? Oke, ini udah ready, siap dibawa ke pelanggan, Bos. Let's go. Dalam berbisnis kuliner, faktor rasa jelas jadi fokus paling utama. Tapi itu aja nggak cukup, Bos. Pak Fandi jelas punya strategi lain agar rumah makan miliknya beda dengan rumah makan lainnya. Jadi kebersihan, pelayanan, rasa. Nah ada lagi yang mungkin jarang-jarang di tempat lain. Kayak macam ini nih. Ini kita punya andalan sambal. Dan sambalnya ini free, gratis. Kalau saya bilang ini paling besar biaya. Jadi dalam hitungan orang-orang bisnis nggak masuk nih. Sambal saya dari sambal dower, sambal mangga, sambal hijau itu free. Ada lagi tambah lagi sambal bisa bikin sendiri. Gratis juga. Saya sebenarnya baru tahun-tahun ini aja ngitung-ngitung sambal tuh. Karena sebelum-sebelumnya saya nggak pernah hitung-hitung biaya sambal berapa di setiap cabang gitu. Tapi tahun ini kemarin dari manajemen ada hitung-hitungan gitu. Ternyata sesudah dihitung-hitung dari semua cabang ya hampir di atas 2 miliar 1 tahun itu. Ya tinggal dikalikan aja berarti 1 bulan berapa kayak gitu ya. Wih, nggak play-play kan, Bos? Ngeluarin biaya sebesar itu tapi cuma buat disajikan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tapi jelas, ini udah jadi strategi paling tepat menarik kembali pelanggan ala rumah makan Sunda milik Pak Fandi. Mantap! Kalau untuk pengembangan harus, namanya kita jadi pengusaha jangan monoton. Nah salah satunya di kuliner, kita dulu dari pertama masakannya rumahan, terus lagi ada kremesnya. Terus ada lagi nih yang baru kurang lebih setahun setengah, ada lagi kita bikin seafood gitu. Harus pengembangan, jadi jangan monoton kalau jadi pengusaha. Harus banyak belajar dan harus inovasi gitu. Inovasi tiada henti untuk memberi kepuasan pelanggan yang mau makan ke sini jelas jadi poin utama Pak Fandi berbisnis kuliner nih, Bos. Tapi nggak lupa juga sama satu amalan yang selalu jadi panutan bagi Pak Fandi. Jadi alhamdulillah kita di Alam Sunda ada banyak program lah. Dari mulai nasi gratis, bedah rumah, terus kita mengurusi anak-anak yatim, mengurusi orang-orang gangguan jiwa. Nah mereka lah yang mendoakan kita. Gitu. Jadi poin yang paling utama adalah kemanfaatan. Dari hasil kita punya usaha ini, bagaimana kita jadi seorang pengusaha ini bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain gitu. Ini dibawa barengan nih, Mas. Wah, ternyata nggak gampang juga loh, Bos. Serem juga bawa kayak gini. Ayo kita bawa ya, Bos. Bro Ama wajib bisa mengantarkan pesanan ke pelanggan yang sudah menunggu. Rasa nomor 1, tapi untuk pelayanan juga harus jadi yang utama ya, Bos. Nah, Pak Fandi juga mau berbagi tips agar usaha kuliner bisa berjalan sukses mendatangkan cuan tiada henti, Bos. Boleh siap-siap dicatat ya, Bos. Satu, kalau kita hidup pengen bahagia, pertama, bahagiakan dulu orang lain. Baru kebahagiaan itu akan datang ke kita. Nah, salah satunya, saya jadi pengusaha di Alam Sunda ini tidak ngutang. Jadi, kalau ada orang yang mau jual beras ke Alam Sunda, pulangnya cash bawa duit dia. Tukang ayam datang ke Alam Sunda, pulang bawa duit. Jadi alhamdulillah di Alam Sunda kita tidak punya bon utang. Nah itu ya, kalau yang saya bilang, untuk memudahkan melancarkan usaha kita itu bantu orang lain, niatnya membantu sesama aja.
Gimana nih ya, pesanannya udah lengkap semua ya? Udah, tinggal dianterin aja. Meja 48 Oke, nih. gimana Bang Ama? Wah, Mau jadi pengusaha? tertarik banget nih Tertarik Pak Fandi. banget. Walaupun susah gampang juga nih, tapi tetap seru dan menantang. Tapi awas jangan lupa, rasa harus nomor satu. Benar, tentunya. kualitas rasa itu nomor Iya. satu ya Pak. Orang kenapa balik lagi karena rasa harus Betul. dijaga seperti itu. Oke? Oke, Udah capek-capek kan? Udah tahu Ayo, ya, kita Mas. makan dulu, kita cobain. Oke, siap, ayo Pak Fandi. Salah, ayo. Kalau ke rumah makan ala Sunda milik Pak Fandi, jelas yang nggak boleh ketinggalan nyobain sambalnya yang bisa diambil sepuasnya. Gratis nih bos. Dari tampilannya aja bos. Langsung lapar loh saya Pak ini. Iya. Langsung aja kali kita ambil ya Pak. Baik, Boleh baik, ini, Pak. baik. Nah, Wah, ini dia rasanya kalau bos-bos yang mau makan di sini. Untuk urusan rasa, jelas nggak perlu diraguin lagi deh. Tapi tetap nikmat Pak. nah. Ini loh. Wah ini yang saya cari nih Pak, sambal kayak gini nih Pak. Tapi sambal ini pedas, masih kalah lagi, ada yang lebih pedas lagi. Oh ya Pak? Kalau ini kan sambal doyan nih, nah ini lagi sambal mentah. Namanya sambal mangga nih, lebih pedas lagi. Wah tuh. Nah bos, kalau pengen bisnis lancar ya, berbisnisnya dengan hati. Nah salah satunya ini nih, kita niat sedekah. Ya sambalnya jadi free kayak gitu. Yang penting cuan bos. Bos, nasi cokot ini terdapat 18 varian lauk dan pembeli bisa memilih 1, 2, atau 3 varian lauk. Suasananya serasa di hutan ya bos. Padahal ini cuma di rumah loh. Lebih tepatnya di bagian belakang rumah Mas Banu, peternak burung finch asal Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Dari tempat ini, udah ratusan burung finch dikirim ke seluruh kota di Indonesia. Cuannya, jangan ditanya bos. Rekor omsetnya, Doi bisa bangun rumah hanya dari penjualan burung finch selama 5 bulan bos. Don't judge a book by its cover ya bos. Nyatanya, si mungil emprit ini nilainya bisa melejit. Burungnya kecil, cuannya gede. Penasaran dengan usaha ini? Ikuti di Cuan Bos. Bos, kalau kita main ke rumah Mas Banu, siap-siap terpesona sama kecantikan burung-burung mungil ini ya. Buat para penghobi, mungkin ini udah kayak surganya dunia. Buat para pemburu cuan, udah pasti ini ladangnya cuan. Kepo bos. Kuy, mari merapat. Ini mbaknya juga ngelihat tadi kan warna-warnanya cukup bagus. Nanti di video kan juga ditampilkan warna-warna cukup bagus. Tingkah lakunya juga indah. Kemudian yang lagi banyak di Eropa, itu sekarang kita orang-orang yang cukup sibuk ya. Berangkat pagi, pulang petang gitu. Mereka jadi menikmati burung itu di rumah, dibikin aviari kecil, mini aviari di halaman belakang. Burungnya dilepasin, nanti kita melihat burung. Totalnya di sini ada sekitar 1.200-an ekor dari 13 jenis burung finch yang ada di peternakan Mas Banu. Yang terbanyak dan paling sering dicari adalah jenis Gold Amadin. Dengan warna bulu punggungnya yang beraneka macam seperti hijau, kuning, biru, silver, sea green, lutino, dan albino. Ada juga owl finch yang punya motif bulu menyerupai owl atau burung hantu. Jenis lainnya bisa muncul karena faktor persilangan dan mutasi bos. Kalau di absen satu-satu bisa habis nih durasi tayang. Pokoknya kata Mas Banu, palu gada. Apa yang orang cari, Doi pasti punya deh. Nah, ini salah satu bagian penting dari beternak burung finch. Setiap burung yang berhasil ditangkar di sini wajib dipasang ring. Jadi pemasangan ring ini berguna buat identitas kita. Jadi sempak gitu sudah ada di ring, kemudian ada nomor ring. Ini bermanfaat untuk mengetahui siapa yang ternak burung ini. Kemudian nomor ini
untuk mengetahui identitas burung ini. Jadi usia berapa burung ini, kemudian misalnya genetiknya bawa apa, itu bisa ditanyakan kepada peternaknya langsung nanti setelah ngelihat ring dan kodenya. Beragam jenisnya, beragam pula harganya bos. Tapi kalau mampir ke sini, berapapun budgetnya pasti masuk. Mulai dari jenis yang harganya 200 ribuan sepasang, sampai Gold Amadin yang dijual mulai 750 ribuan. Nah, kalau yang hasil mutasi biasanya agak mahal bos, bisa sampai belasan juta. 1 ekor aja saya jualan enggak mahal sih, kalau sempak itu paling 1 ekor 8 juta itu pernah. Kemudian kalau 1 pasang 12,5 pernah. Enggak mahal-mahal banget kok. Oh iya bos, untuk merawat ratusan burung finch ini, Mas Banu dibantu 2 orang karyawannya. Itu juga harus dengan jadwal yang disiplin ya bos. Mulai dari menjaga kebersihan kandang, pemasangan sarang untuk bertelur, pengecekan telur, sampai pemberian pakan. Bos, karena kandang kita sudah ratusan, jadi kita memakai sistem dispenser untuk ngasih pakan burung. Biar kurang lebih bisa 40 hari sekali kita ngasih pakannya. Untuk hemat waktu bos. Kalau punya bisnis dari hobi, omsetnya sulit ditebak ya bos. Bisa sepi atau harganya turun kalau trennya menurun, tapi cuannya juga bisa naik berlipat kali kalau trennya sedang naik. Kalau penasaran, coba kita hitung aja bos. Dari salah satu jenis yang lagi populer. Dalam sebulan, Mas Banu bisa menerima order pesanan minimal 60 ekor. Anda yang terjual itu adalah Gold Amadin yang harganya 750 ribuan. Maka omset sebulannya bisa 45 juta. Itu baru dari satu jenis burung ya bos. Kalau ditambah yang hasil mutasi, bisa menang banyak bos. Saya yang pernah saya rasakan untuk jualan ya, contoh rumah depan ini jadi saat COVID kemarin, kemudian tren hobi kan naik saat itu. Ya, saat itu penghasilan saya 5 bulan ini bisa buat nyelesain rumah. Ya mungkin dapat sekitar 200 lebih lah. Usaha breeding burung finch Mas Banu ini udah skala nasional ya bos. Customernya dari berbagai kota di Indonesia. Tapi Doi nggak mau berpuas diri bos. Mas Banu masih punya cita-cita pengen mengembangkan lebih banyak lagi burung finch-nya. Sukses deh buat usahanya ya Mas Banu. Bos, untuk menjadi peternak fin yang sukses, yang diperlukan adalah disiplin dan terus mau belajar biar menjadi cuan bos. Bos, kayaknya setiap orang pernah ngalamin nunda makan gara-gara buru-buru di tengah perjalanan ya. Nah, peluang inilah yang ditangkap Nabila. Doi membuat usaha makanan yang gampang disantap sama pembeli. Halo bos, pernah merasakan kelaparan di tengah perjalanan? Saya punya solusinya. Penasaran saya punya usaha apa? Tetap di Cuan bos. Nabila satset banget melayani setiap pesanan. Gak sampai 5 menit, sebungkus nasi udah ada di tangan pembeli. Buat orang Indonesia, belum makan namanya kalau belum makan nasi. Nasi ukuran sekepal tangan orang dewasa ini berisi aneka lauk, ada ayam, cumi, teri, kentang, udang, dan kerang. Dijamin auto kenyang. Harganya pun ramah kantong banget bos, cuma goceng alias 5.000. Bos, nasi cokot ini terdapat 18 varian lauk dan pembeli bisa memilih 1, 2, atau 3 varian lauk. Nah, kalau pembeli masih kurang puas dengan porsi hemat 5.000 ini, bisa kok nambah lauk, cukup tambah 3.000 per lauknya. Kemasannya juga dibuat sesimpel mungkin, supaya pembeli nggak kerepotan saat menyantap. Kan sasarannya memang buat orang-orang yang lagi buru-buru di perjalanan. Waktu itu kita sempat pernah pakai styrofoam. Nah, styrofoam yang kecil itu
Sempet pakai itu, terus kita dapat teguran juga sih dari customer karena katanya itu kurang sehat gitu ya kan. Makanya lebih simpel aja pakai kertas nasi aja katanya gitu. Karena langsung dicokot, langsung bisa sambil jalan makannya. Jadi nggak usah pakai sendok pun juga bisa sambil dipegang terus digigit langsung. Peluang yang ditangkap Nabila dan jenis usaha yang dijalaninya ini sejalan dengan lokasi yang dipilih. Doi pilih area stasiun Tebet untuk menggelar lapak jualannya. Sering lewat warawiri di sini. Kebetulan aku pas pertama kali lihat nasi cokot itu rame banget. Jadi aku penasaran deh mau beli. Aku biasanya beli yang ayam suwir sama udang balado. Kalau menurut aku harga 5.000 tuh worth it banget sih. Enak juga rasanya. Bisa jadi langsung makan, nggak perlu pakai sendok juga bisa. Dalam sehari, Nabila menghabiskan sekitar 15-16 liter beras. Bukan hanya untuk pelanggan yang melintas di stasiun Tebet dan sekitarnya aja ya bos. Doi juga melayani pesanan untuk beberapa pelanggan yang ingin berbagi di Jumat Berkah. Paling banyak itu dalam sehari 100-150 bungkus. Berarti target pasar Doi meluas ya bos. Bukan cuma buat orang-orang yang pengen makan anti ribet di tengah perjalanan, tapi juga orang yang suka bersedekah. Sering juga bos, Doi kebanjiran antrian. Dari sejak buka lapak sekitar jam 3-an sore sampai jam 6-an malam, dagangannya ludes terjual. Wadidaw, cuma 3 jaman aja, cuan udah ngumpul bos. Kalau nasi ini bisa sampai kisaran 500 sampai 1,3 dalam sehari. Nah, cuan yang udah terkumpul udah bisa buat beli apa aja nih. Kalau sekarang sih aku belum berani ya untuk beli apa-apa, cuman kita emang lagi fokus untuk buka cabang lagi sih. Karena juga banyak permintaan dari customer juga untuk katanya bilang buka dong setiap di per stasiun gitu. Jadi kita lagi ngumpul-ngumpulin dulu nih, emang udah ada beberapa tabungan gitu kan untuk buka cabang lagi gitu. Bos, kalau pengen punya bisnis atau usaha itu jangan kebanyakan mikirnya, tapi segerakan aksinya. Apalagi bisnisku adalah bisnis yang paling memungkinkan untuk langsung dijalani. Tapi pastinya butuh riset dan strategi jitu seperti penentuan target pasar, harga pokok penjualan, lokasi, dan masih banyak poin lain yang juga sama pentingnya. Nah, kalau jualannya model kayak gini, butuh modalnya seberapa banyak sih? Awal-awal buka itu 600-700. Beras, terus lauk pauk, cabai, bawang, minyak, segala macem. Sama paling ya kemasan ya, kayak kertas, plastik. Kalau disediain sendok ya sendok. 600 itu bisa jadi 18 lauk sih. Iya, 18 lauk, 15 liter nasi. Pengen juga nggak sih bos punya usaha begini? Nyari idenya nggak pakai pusing, modalnya juga bisa disesuaikan dengan kantong kita. Gimana bos? Sudah lihat usaha saya? Ide bisnis bisa apa saja, asalkan jeli lihat peluang. Yang penting cuan bos! Tempat-tempat umum yang sering dilalui orang seperti pasar, terminal, atau stasiun menjadi lokasi strategis untuk mendulang cuan karena target dan potensi pasarnya sangat besar, bos. Oh ya, Mister, saya mau nanya nih. Ya. Boleh ya? Saya kan jualan nasi cokot nih. Kalau target marketnya tuh kayak gimana sih yang baik gitu? Oh, menarik nih. Pertanyaannya target market ya. Iya. Biasanya kan orang kenal target market itu berdasarkan umur. Ya kan, dari umur berapa sampai berapa, laki-laki apa perempuan gitu kan. Tapi sekarang sudah nggak relevan lagi target market berdasarkan usia, umur, gender, dan lain-lain. Justru sekarang menentukan target market berdasarkan kebiasaan-kebiasaan mereka, perilakunya customernya. Nah, misalnya kayak gini, perilaku customer kayak untuk mau naik kereta. Mereka kan yang mau naik kereta tuh buru-buru ya. Takut ketinggalan kereta. Perilakunya adalah makan yang pengen cepat,
Terus yang kedua, perilaku orang yang makan naik kereta itu biasanya nggak memungkinkan untuk makan pakai tangan, yang kotor harus pakai sendok. Mereka pengen yang simple. Makanya di stasiun-stasiun, kalau yang laku itu lebih ke cemilan-cemilan. Mungkin bisa ada roti Maryam, atau makanan-makanan yang bisa langsung dimakan, bakery dan lain-lain. Nah ini cocok nih, karena ini kan cepat kan? Langsung diambilin, waktunya cepat. Nah menurut saya, ini sebenarnya sudah tepat. Tinggal nanti ditentukan tuh target openingnya jam berapa. Karena orang-orang yang naik kereta itu kan biasanya pagi-pagi, mereka mau berangkat kerja dan mungkin pulang kerja. Jadi nasi cokot ini lebih banyak tuh sebenarnya fokus ke yang mau naik kereta di pagi hari justru. Mereka yang sarapan nggak sempat di rumah, takut terlambat nyampe di kantor. Jadi makan kalau berhenti dulu di sini makan, habisin waktu. Mereka cokot aja, cocok tuh perilaku demikian. Gitu Mas. Nah ini bukanya jam berapa biasanya Mas? Buka saya ke jam paling cepat ya. Iya. Itu setelah azan zuhur. Siang ya? Siang. Justru, nah kalau tadi udah tentukan target marketnya mereka yang mau naik kereta buru-buru, coba dicek ada nggak memungkinkan area di sini yang dekat pintu masuk ke kereta yang bisa dibuka dari pagi hari. Justru kalau bisa bukanya dari subuh tuh, gitu ya. Saya yakin kalau andaikan ini bisa bukanya dari pagi hari atau subuh-subuh, itu mungkin penjualannya akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena bisa menjadi solusi untuk orang-orang yang pada saat naik kereta. Jadi target marketnya adalah perilaku orang yang buru-buru naik kereta, gitu Mas. Berarti saya udah cocok nih jualan ini. Jualannya udah cocok, tempatnya udah cocok, tinggal jam bukanya yang dipertimbangkan. Kalau bisa pagi hari, buat sarapan, ya. Siap. Oke, punya saya satu lagi nih Mas. Oh iya. Tadi pakai suiran ayam sama Cumi. cumi. Tumis. Oke. Mas, udah selesai. Terima kasih ya Mas. Ya, terima kasih.